Abdullah bin Alwi al-Haddad nafa'allahu bihi wa ulubihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Hadirin jamaah Malatib Dr. Rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buka halaman 30. Kemarin menjelaskan masih tentang zakat yang apabila diminta oleh sultan atau pemerintahan, kita wajib untuk memberikan zakat tersebut. Baik zakat itu disalurkan kepada sultan yang adil maupun yang tidak adil. Kalau diminta, punya kewajiban untuk memberikan. Untuk masalah salah penyaluran atau salah memberikan, tidak sesuai dengan apa yang ada di Al-Quran terhadap mustahiknya, maka itu adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada sultan yang menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Dan tujuan daripada zakat itu apa? Kemarin sudah dijelaskan. Kenapa Allah mewajibkan zakat? Karena zakat itu litakunu tuhratul lil jina, untuk mensucikan jiwa terhadap orang yang kaya. Wa jiwaman lil fakir, dan juga memberikan bantuan atau menolong kehidupan lil fakir terhadap fuqara. Faman amila fiha, dan barang siapa yang melakukan fiha di dalamnya, ala khilafi dzalika, terhadap menyelisih hal yang seperti itu, faqadih tamala buhtanan wa isman azima, maka sungguh dia akan membawa dosa yang besar. Wa idza akhadha zakatuh, dan ketika akhadha telah diambil atau telah dirampas az-zakatuh zakat oleh siapa? Al-sultanud dzalimin, pemerintahan yang zalim, wa wada'aha, dan diberikan fi ghairi mawdi'iha, yang bukan pada tempatnya. Wa idza akhadha, dan ketika telah mengambil az-zakatuh, wa idza akhadha, dan ketika telah diambil az-zakatuh zakat, as-sultanud dzalimi, oleh sultan yang zalim, wa wada'aha, dan memberikan sultan yang zalim terhadap zakat fi ghairi mawdi'iha, yang bukan pada tempatnya. Wasumihat, kemudian mendarmakan nafsul muzaki, diri pada orang yang memberikan zakat, bitafriki zakatin saniyatin, dengan menyalurkan zakat yang kedua, alal mustahiqina, terhadap
orang yang berhak menerima zakat atau terhadap mustahik, karena dzalika, karena maka adanya dzalika yang seperti itu ahwatun, itu lebih baik lahu baginya, atau lebih hati-hati lahu baginya, wa afdaluh dan lebih utama, walaisah dan tidak ada dzalika hal yang seperti itu biwajibin diwajibkan. Jadi apabila sultan yang zalim itu merampas terhadap zakatnya atau meminta atau mengambil zakatnya muzaki, terus menyalurkan ke yang bukan pada tempatnya, terus yang muzaki itu berinisiatif mendarmakan dirinya dengan cara menyalurkan zakat yang kedua, artinya menunaikan zakat lagi 2 kali. Jadi dengan alasan karena disalurkan pada bukan tempatnya, akhirnya yang muzaki itu berinisiatif mengeluarkan zakat kembali dan disalurkan terhadap mustahikin, memang benar-benar orang yang berhak menerima zakat. Hal yang seperti itu lebih kehati-hatian, lebih hati-hati, baik gitu, wa afdaluh dan lebih utama. Tapi hal yang seperti itu walaisa dzalika biwajibin, tidak ada kewajiban, artinya tidak diwajibkan hal yang seperti itu, tapi itu perbuatan yang seperti itu baik dan utama. Wa idza amkanal muzakki, dan ketika memungkinkan al muzakki, orang yang berzakat, ayyamna'ah zakatuhu, untuk mencegah terhadap zakatnya, ausai'an atau terhadap sesuatu minha dari zakat, an akhdas sultan daripada perampasan sultan al-zalimi yang zalim, laha baginya jazah, maka boleh dalikah yang seperti itu. Walakin akan tetapi bisyartin, dengan catatan atau dengan syarat, Allah tatarot tabah alal man'i fitnatan, dengan catatan atau dengan syarat Allah tatarot tabah, tidak menyebabkan alal man'i fitnatan alal man'i, terhadap mencegah fitnatan terhadap fitnah, dan juga tidak mencegah kemaksiatan lillahi kepada Allah, bin kadibin dari kebohongan, sorihin yang nyata, au yaminin atau bersumpah, fajrotin yang palsu, au nahwi dalika atau yang seperti itu. Wa yakunu, dan adanya niyatuhu, niatnya muzaki, ayyamna'ah zakatahu, mencegah atau menahan zakatnya. Jadi rujukannya ke situ. Fil man'ih, jadi di dalam mencegah itu takhlisus sultan, murni. Jadi murni mencegah sultan yang zalim tersebut minal ismi, daripada perbuatan dosa.
yang mana sultan tersebut alladzi yakunu alaihi, adanya sultan tersebut, sultan yang zalim tersebut, fi wad'iz zakatuh, di dalam menyalurkan zakat, fi wad'iz zakatih, di dalam memberikan zakat, fi ghairi mawdi'iha, bukan pada tempatnya, wa i'anatul fuqara, dan juga tidak menolong terhadap fakir, ala iqamati dinihim, terhadap menegakkan agama mereka, bi'a'ta'ihim, dengan ketaatan mereka terhadap sesuatu ma faradhah, yang telah Allah wajibkan, Allahu faradhah, yang telah mewajibkan Allah lahum, terhadap mereka, alaihi, atas zakat, fi malihi, di dalam hartanya. Wabillahi taufiq. Sebab Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan, taufik. Jadi apabila memungkinkan, muzaki, jadi apabila ada kemungkinan atau ada kesempatan seorang muzaki untuk menahan zakatnya, au syai'an, atau sesuatu minha, daripada zakatnya, menahan dari an ahdis sultani, daripada perampasan sultan yang zalim, maka itu boleh. Jadi kalau ada memungkinkan, karena ini adalah sultan yang zalim, jadi mencegah zakatnya, menahan zakatnya, atau tidak memberikan zakatnya, itu boleh, tapi dengan syarat tidak menyebabkan terjadinya fitnah atau terjadinya kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kebohongan yang sore, yang nyata, au yaminin fajratin, atau bersumpah palsu. Jadi boleh kalau seandainya raja atau pemerintahan yang zalim itu sudah tahu bahwasanya pemerintahan ini yang zalim, sehingga kita menahan zakat untuk tidak memberikan, dengan catatan karena alasannya itu pemerintah itu zalim dan juga tidak bisa menyalurkan zakatnya itu terhadap mustahik. Itu dibolehkan dengan catatan yang pertama, jangan sampai terjadi fitnah. Terus yang kedua, jangan sampai ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya itu jangan berbohong. Jadi dalam artian menahan itu jangan berbohong. Jadi terus terang aja, supaya dengan menahannya itu tidak terjadi fitnah. Nah, yang kemarin kan dijelaskan, ya tetap kita diwajibkan memberikan meskipun pemerintahan tersebut tidak adil. Jadi urusan masalah tanggung jawab ya sudah kita lepas. Cuman kalau kita diberikan terhadap pemerintahan yang adil, yang menyalurkan mendapatkan pahala, dan orang yang memberikan zakat, yang menunaikan zakat juga mendapatkan pahala, dan juga dapat memberikan pertolongan terhadap fuqara wal masakin.
Di sini boleh ya, boleh menahan zakat. Yang penting intinya jangan sampai ibaratnya menyebabkan terjadinya fitnah. Jadi karena apa? Ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul. Wa ulil amri minkum. Tidak dikatakan taat kepada Allah, tidak bisa dikatakan taat kepada Rasul kalau kita tidak taat terhadap pemerintah. Walil amri minkum, dan juga taatlah kepada pemerintahan. Itu wajib selama pemerintahan itu tidak memerintahkan terhadap kita untuk berbuat maksiat. Jelas ya. Jadi ada dua alasan di sini. Kalau seandainya kita menyalurkan zakat atau diminta, jadi di sini kalau buat sultan yang adil diminta, kalau buat sultan yang tidak adil dirampas, itu bahasanya seperti biar ada perbedaan. Kalau misalnya dirampas ya kasih, gitu. Kita tetap sudah memenuhi kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Untuk penyalurannya kalau seandainya bukan pada tempatnya ya tanggung jawab. Ya. Jadi yang dapat dosa itu yang menyalurkan, pemerintahnya. Jadi harus benar dengan niatan murni karena untuk menahan atau mencegah pemerintahan tersebut daripada perbuatan dosa. Jadi menahannya itu murni, tidak ada unsur yang lain kecuali untuk supaya sultan tersebut tidak berbuat dosa akan penyaluran zakat. Dan supaya dapat menolong fukara untuk menghidupkan agama mereka, fukara bi'ta'ihim, dengan ketaatan mereka terhadap sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ba'dul hukama, dalam kitab Tanbihul Wafilin, wa qala, dan berkata sebagian ahli hikmah, yahtajul amalu ila arba'ati asya', bahwasanya amal ibadah membutuhkan terhadap 4 perkara hatta yaslama, sehingga ia akan selamat. Awaluha, yang pertama, al ilmu qabla bad'ihi. Jadi yang pertama itu melakukan suatu ibadah harus didasari dengan ilmu. Karena apa? Li'annal amalah, karena sesungguhnya suatu perbuatan la yasluhu, tidak ada kemaslahatan illa bil ilmi, kecuali berdasarkan ilmu. La yasluhu, tidak akan menjadi sah illa bil ilmi, kecuali dengan dasar ilmu. Fa'idha kanal amalu, maka ketika adanya suatu perbuatan ibadah itu biwairi ilmin, dengan tanpa ilmu, karena maka adanya perbuatan itu mayuksiduhu, sesuatu yang mudarat aksaruh, lebih banyak, mimma yaslihuhu, daripada kemaslahatannya.
Jadi perbuatan amal ibadah kalau tidak dilandasi dengan ilmu itu akan menjadi banyak rusaknya dibandingkan kemaslahatannya. Ya seperti contoh misalnya mau ibadah baik itu puasa maupun sholat, kalau kita tidak paham ilmunya, syarat sahnya dan rukunnya daripada amal ibadah itu, maka tidak akan menjadi sah amal ibadahnya. Ini motivasi betapa pentingnya mencari ilmu pengetahuan, apalagi terkait masalah ibadah keseharian kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, niyat. Yang kedua, yang dibutuhkan amal ibadah, melakukan amal ibadah itu dengan niat fi mabdi'ihi, mensertakan niat di dalam melakukan ibadah atau pekerjaannya. Li'annal amalah, karena bahwasanya amal ibadah la yashihu, tidak akan bernilai illa binniyati, kecuali disertakan dengan niat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, indabal a'malu binniyati, bahwasanya segala amal binniyati itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in, dan setiap segala sesuatu akan ia dapat manawa, sesuai dengan niatnya. Dan niat itu qasdus syai'i muqtaronan bi fiqhihi. Itu kalau dalam ibadah, misalnya ya sholat, kesengajaan terhadap melakukan sesuatu yang bersamaan dengan pekerjaannya. Wasadisu, dan yang ketiga, as-sabru fi wastihi. Amal perbuatan itu membutuhkan yang ketiga, kesabaran fi wastihi, di saat melakukan pekerjaan itu. Supaya apa? Hatta yu'diha ala sukuni wa tuma'ninati, supaya mendapatkan ketenangan, supaya mendapatkan kesabaran, kehusuan di dalam melakukan ibadah tersebut. Intinya supaya di dalam melaksanakan ibadah tersebut tidak terburu-buru. Nah, di situ butuh kesabaran. Jadi yang pertama harus berdasarkan ilmu, dan yang kedua harus menyertakan niat, dan yang ketiga harus sabar. Dan yang keempat, warabi'uh al-ikhlasu inda faraghihi, harus ikhlas ketika atau setelah melakukan amal ibadah. Inda faraghihi anal amalah, karena bahwasanya amal perbuatan ibadah la yuqbalu, tidak akan diterima bighairi ikhlasin, dengan tanpa keikhlasan. Fa'idha amiltah, dan apabila engkau melakukan bil ikhlasi, dengan cara yang ikhlas, yataqabbalullah ta'ala, maka Allah akan mengabulkan bengkah dari engkau, akan mengabulkan amal perbuatan ibadahnya, bengkah daripada engkau. Jadi kalau dengan dasar ikhlas, amal ibadah kita bahwasanya ini adalah ketaatan kita kepada Allah, beribadah karena Allah,
insyaallah yataqabbalullahu ta'ala minka, maka Allah akan mengabulkan amal perbuatan minka daripada engkau. Wallahu a'lam. Bisa. Sedikit, mudah-mudahan bisa jadi motivasi khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.